kuncinya. Jangan takut kehilangan rezeki, karena udah ada jaminan dari Allah Ta'ala. Fikir saja ibadahnya. Nah kalau kita udah merubah pola pikir kita dalam hidup ini ibadah, hidup ini ibadah, hidup ibadah, semua gerak diam kita untuk ibadah, ojo khawatir, nothing to lose. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nasihat Islam. Semoga apa yang disajikan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Jangan lupa bersyukur alhamdulillahirrabbilalamin dan membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah telah mewahyukan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56-57. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya mau nanya, boleh? Yang menciptakan kita siapa? Allah. Kalau yang bangun ruangan ini siapa? Iya, manusia. Maksudnya siapa orangnya? Siapa yang bangun ini? Saya kan? Saya yang bangun. Saya yang bangun, maka saya lebih tahu peruntukannya. Habib, kenapa ini kok dikasih begini? Betul kan? Saya yang tahu, oh ini untuk begini, oh ini untuk begini. Kenapa ada teras itu? Oh ini untuk begini, untuk begini. Saya yang bangun, saya yang tahu ini peruntukannya untuk apa. Nah sekarang yang membangun manusia, yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu ditempatkan sama Allah di muka bumi, diciptakan dan ditempatkan sementara di muka bumi. Jadi Allah yang ngerti kamu untuk apa, kamu untuk apa. Ketika saya pekerjakan seseorang, kamu tugasnya adalah nyapu, tugasnya nyapu. Ternyata saya pekerjakan tugasnya nyapu, dia nggak nyapu. Saya mau nanya, saya pakai atau saya pecat? Saya pecat. Tapi kalau dia jalankan tugasnya apa? Nyapu, dia nyapu. Saya gaji atau enggak saya gaji? Saya gaji, bahkan mungkin banyak bonus. Waktu saya makan siang, ayo makan bareng sama saya. Ada tamu bawa roti, ini roti enak nih, saya kasih dia. Padahal tugasnya nyapu, gajinya sekian, saya beri lebih dari gajinya. Saya beri lebih dari gajinya, makannya saya jamin. Ya kamu jalankan tugasmu, urusanmu beres, kan begitu. Nah sekarang Allah yang menciptakan kita ngasih tahu, ini baiknya Allah. Allah tuh ngasih tahu kita, nggak dibiarkan. Nih di bumi culkan, nah. Sentek-entek aneh kon rokok pas surga loh ya, nggak begitu. Ya nggak ditaruh di bumi, udah terserah kamu mau liar-liar terserah. Nanti kan terakhir ya surga atau neraka terserah saya. Nggak ada rambu-rambunya, nggak begitu. Allah kasih tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu untuk ibadah. Kecuali mereka untuk ibadah. Bahkan Allah menyatakan, ma uridu minhum rizqin. Aku tidak pernah menginginkan dari mereka untuk rezeki. Tidak menginginkan mereka itu ngasih saya rezeki. Gak ada keinginan untuk kemudian manusia ya, kamu harus berpikir ya bagaimana caranya dapat rezeki. Bukan itu. Manusia nggak disuruh mikir rezeki, enggak. Enak loh kita ini, disuruh tinggal di dunia, nggak usah mikir urusan rezeki. Ya, gak usah ngasih Allah makan. Maksudnya apa ya? Tahu manusia gak usah ngasih Allah makan. Maksudnya kamu gak usah mikir cari makan. Sebab cari makan itu semua udah dikasih sama Allah. Makanan udah disiapkan semua. Rezeki udah disiapkan. Seperti saya ngomong sama jenengan, saya tidak minta apa-apa. Jenengan duduk aja di sini. Yang penting belajar. Jangan khawatir. Kopi ya dapat, snack ya dapat. Sementing ngrungokno. Begitu kan ya? Jenengan rame minggato. Gitu ya. Nyantai ini pemirsa dimanapun Anda berada ya. Kalau lagi nonton tayangan ini memang saya suka bercanda sama teman-teman saya. Di sini biasa seperti ini. Ini Allah udah nempatkan kita di muka bumi, nggak disuruh bahas rezeki, nggak disuruh nyari rezeki, nggak ada perintah golek rezeki, nggak ada. Silakan kamu cari rezeki, nggak ada. Perintahnya ibadah. Loh tapi apa kita nggak kerja? Oh lain. Kerja itu bukan untuk cari rezeki, Anda salah. Kalau kerja itu untuk cari rezeki, maka setiap orang yang kerja pasti dapat rezeki, betul kan? Tapi nyatanya berapa banyak orang yang kerja justru kehilangan rezeki? Banyak enggak?
Ya kan? Karena kerja kehilangan motor, ada enggak? Ada yang parkir motor hilang gitu. Karena kerja kehilangan motor. Ini ada yang kerjanya mati-matian karena kerja masuk penjara. Kena fitnah, ya, kena fitnah, dituduh korupsi dan lain sebagainya. Padahal ya koruptor bener. Ini misal beneran atau enggak beneran, karena kerja dia masuk penjara. Rezeki enggak dapat, habis semuanya, habis semuanya. Kerja enggak mendatangkan rezeki, enggak. Bukan untuk mencari rezeki, enggak. Kerja itu memang ya orang butuh duit, pantasnya kerja, kan gitu kan? Pantasnya kerja, syariatnya kerja. Tapi enggak bisa itu datangkan rezeki, enggak bisa. Wah, ada itu orang yang udah kerja 3 bulan, pengen dapat rezeki, ternyata perusahaan nggak gaji kok. Kenapa? Bosnya melarikan diri. Ada enggak itu? Banyak. Kasus-kasus begitu, Pak. Banyak yang seperti itu. Ada orang yang, Masya Allah, udah kerja sekian bulan, produksi mebel, barang udah dikirim, dijanjikan nanti bulan depan dibayar, ya, dikasih DP sedikit, ya, begitu barang dikirim semua, orang kelihatannya bonafit, ya, barang dikirim, orangnya juga hilang, barang hilang, orang hilang, uang hilang, hasilnya utang tetap ada. Itu cari rezeki, dapatnya apa? Dapatnya kehilangan rezeki. Nggak dapat, justru kehilangan rezeki. Nah, kerja ini suatu yang dijalankan, harus dijalankan untuk apa? Cari pahala, untuk ibadah. Karena dalam bekerja ada aturan, jangan menipu, yang jujur, ya kan? Kamu ya jangan ruwet kalau jual beli, nanti kamu didoakan dapat rahmat loh oleh Nabi SAW. Nah, ada aturan-aturannya Allah Ta'ala dalam bekerja. Di situ mendatangkan pahala. Urusan rezeki, kata Allah, gak usah kamu pikir. Udah beres-beres. Yang penting kamu ibadah, rezeki dipenuhin. Rezeki dipenuhin. Dikatakan oleh Imam Nawawi di sini, wahada tasrihun. Ayat ini penjelasan yang sangat gamblang. Tasrih. Ayat ini merupakan penjelasan yang sangat gamblang. Bi'annahum khiliqu lil ibadah. Bahwasannya mereka ini manusia dan jin diciptakan hanya untuk ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita udah paham kenapa diturunkan di planet bumi? Udah, buat apa? Ibadah. Nah, sementara ini kita udah paham belum? Masih ngelamun. Ngapa ya di sini, ngapa ya? Ngelamun. Bahkan ada yang ngomong, saya ini pengangguran. Ini orang rodok enggak cetok blas nih. Lawang diciptakan untuk ibadah kok bilang pengangguran? Enggak ada. Sudah ada kerjaan tetap, mau apa? Ibadah, kok masih bilang pengangguran? Emangnya kamu nggak punya pekerjaan? Nggak ada pengangguran. Saya nganggur, Beb. Keliru kamu bilang nganggur. Kamu itu memang bukan untuk kerja, untuk ibadah. Tapi saya pengangguran, ibadah. Udah nggak usah ngurus rezeki, nggak usah. Jangan bahas pengangguran. Tugasmu apa? Ibadah. Udah selesai. Enak atau? Enak. Jadi jangan ngomong nganggur lagi sama saya. Beb, saya nganggur, ibadah. Itu kalau dijalankan ibadahnya, nanti akan mesin rezeki ini jalan dengan sendirinya. Sama orang tua ibadah, sama pasangan hidup ibadah, sama teman-temannya dia ibadah. Dia tunjukkan ibadahnya itu, nyembah Allahnya, senyum, jamu orang dengan baik, ya, pokoknya ibadah. Sisi ibadah itu betul-betul jalan. Otomatis nanti rezekinya jalan. Kalau orang itu kalau nganggur kan nggak mau ibadah, ngelamun. Apa ada ibadahnya ngelamun? Ibadah ngelamun, nggak ada. Zikir ya. Zikir gak ngelamun loh. Zikir tuh ingat, ada orang ingat ngelamun? Gak ada. Orang ngelamun tuh karena ingatan kosong gitu ya. Ingatan kosong. Labi annahum khuliqu lil ibadah. Fa haqqa alaihimul i'tina bima khuliqu lah. Karena itu sudah seharusnya, sepantasnya, sewajibnya manusia dan jin ini memberikan perhatian yang sangat besar dan sepenuh-penuhnya kepada tujuan penciptaannya. Ibadah ini. Nah, sementara kita kebalikan. Ibadah ini nggak perhatian besar, ya. Nah, yang udah dijamin justru kita perhatian besar. Perhatian cari duit dari mulai pagi sampai malam. Ibadah sholat yang 5 menit nggak ada perhatian sama sekali. Tidak perhatiannya nih, sholat saya gimana? Itu enggak. Ngaji saya gimana? Itu enggak. Bakti saya sama orang tua bagaimana? Itu enggak. Ya, terhadap anak saya gimana? Itu enggak. Tapi cari duit gimana? Harus. Bahkan orang-orang tua itu ngomong sama anaknya, belajar yang pintar ya, jangan bodoh, nanti kamu sengsara loh hidupnya, susah cari duit. Ujungnya begitu, susah cari duit. Lain kalau begini, ngaji yang benar. Kamu kalau nggak ngaji benar, nanti kamu neraka loh. Nah, ini bagus nih. Ini bagus, meskipun ngancam-ngancam dan neraka itu kurang bagus dalam mendidik anak. Kalau didik anak jangan utamakan ancaman.
Kamu ngaji yang benar, biar nanti masuk surga. Didik anak begitu. Kamu ngaji yang benar, biar nanti derajatnya tinggi di sisi Allah Ta'ala gitu ya. Biar nanti kamu hidupnya bahagia. Kan lawannya sengsara apa? Bahagia. Jadi sampaikan aja dengan bahasa yang positif, bahagia, derajat tinggi di sisi Allah, kamu akan sukses dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini tujuannya kita diciptakan di dunia adalah untuk ibadah. Jadi nggak ada pengangguran. Nggak ada pengangguran. Semua harus kerja, dan kerjanya namanya ibadah. Walairat an hududid dunya bizahadah. Nah, kalau udah tahu rezeki itu dijamin ya, rezeki itu dijamin ya udah. Kamu harus berpaling dari hal-hal yang sifatnya duniawi dengan menjauhinya. Nggak butuh dunia, nggak butuh dunia, nggak butuh. Jangan ditaruh di hati dunia, nggak butuh. Jangan ditaruh di hati, bizahadah, dengan menjauhi dunia tersebut. Kan udah pernah saya terangkan tuh arti zuhud. Jadi tidak meletakkan dunia di dalam hati. Udah sana, luar sana, nggak butuh. Ini miliknya Allah. Ini untuk ibadah, bukan untuk dunia. Lah kebanyakan kebalikannya, bahkan dalam ibadah mikiri dunia. Hatinya ini masih takut nggak dapat rezeki. Hatinya masih takut nanti kalau dipecat kemudian nggak dapat penghasilan. Hatinya masih takut kehilangan dunia. Ini yang namanya hubud dunia. Maka kemarin saya ceramah di Temanggung itu, saya bilang kepada ibu-ibu, mungkin di sini ada sebagian yang pernah mengalami yang saya sampaikan ini. Anaknya disekolahkan di TPA ya. Kemudian gurunya menaikkan bayaran. Biasanya 1 bulan misal 20.000, dinaikkan 1 bulan 100.000. Ibu-ibunya protes, gimana ini ustadznya cinta dunia, masa Iqra saja 1 bulan 100.000, ustadznya cinta dunia. Pertanyaan saya, sebetulnya yang cinta dunia ustadznya atau ibu yang nggak mengeluarkan duit untuk belajar Al-Quran? Orang yang berat mengeluarkan duit untuk mendidik anaknya belajar Al-Quran, berat, berarti dia berat kehilangan uang untuk akhirat, berarti dia mencintai. Nah, terus ustadznya cinta dunia enggak? Enggak cinta dunia ustadznya. Jangan tuduh ustadznya cinta dunia, kitanya yang cinta dunia. Kok terlampau berat ya mengeluarkan uang untuk akhirat. Nah, itu rasa takut kehilangan tuh, kehilangan dunia. Ini yang namanya cinta dunia. Nah, orang-orang yang hidupnya udah ibadah, dia udah tahu dijamin sama Allah kok. Masa ada takut kehilangan? Saya mau nanya, jenengan kalau saya jamin setiap orang pasti dapat kue, masih takut gak dapat gak? Nah, kalau masih takut gak dapat berarti cinta apa? Cinta kue, betul kan? Gak cinta saya. Yang cinta saya, Habib udah bilang setiap orang dapat kue, perkara nanti kuenya apa terserah gitu kan ya. Setiap orang dapat kue. Dia mikir, udah dijamin sama Habib, yakin saya pasti nanti saya dapat kue. Gak mikir lagi kalau gak dapat gimana, gak ada gitu. Karena udah yakin sama Habibnya ini. Yang dilihat nih sang ustadz nih, sang Habib ini yang udah jamin mau dapat kue. Nah, kalau ada yang sudah dijamin begitu masih mikir, nanti kok nggak dapat gimana? Sehingga ketika ada orang bagi kue, dia bingung. Saya belum. Jangan lewat. Ya, jangan lewat. Nah, ini berarti dia nggak cinta ustadznya, dia cinta kuenya. Pernah ngalami begitu? Pernah. Oh, jangan ngomong nggak pernah. Dulu ya, mesti anak-anak. Ya. Kalau di masjid ada tahlilan bagi roti gitu kan, nggak entuk gitu kan. Rotinya jelas turah-turah, masih bingung. Nah, ini dunia ini udah dikasih Allah jatah turah-turah, dan Allah udah ngasih jatah kita masing-masing. Kalau jatahnya habis mati, jangan khawatir. Jatahnya habis mati. Jadi kalau belum mati jatahnya masih ada. Udah dijamin sama Allah, yakin aja, tenang hatimu, dijamin Allah. Terus sama Allah disuruh apa? Ibadah. Ya udah, ibadah. Gak usah mikir yang lain, udah ibadah. Nah, nanti gimana? Nggak usah dipikir itu, yakin selesai. Bisa enggak yakin seperti itu? Nah, yang bisa yakin itu berarti ada rasa zuhud dalam hatinya. Kalau nggak yakin berarti ada rasa cinta dunia dalam hatinya. Jelas? Apa yang jelas? Yang jelas bagi saya sekarang udah jam 9 lewat 1 menit. Saya udah bicara kurang lebih 45 menit. Ya, kurang lebih 45 menit. Cukup jelas? Kok diam semua kenapa? Saya kasih kesimpulan sedikit ya. Karena tadi ini kan bahasanya ada beberapa bahasan. Yang nomor 1, hamba-hamba pilihan Allah itu hidupnya rajin ibadah dan juga rajin meninggalkan yang dimurkai Allah Ta'ala. Mereka lebih memperhatikan upaya meninggalkan yang dimurkai Allah ketimbang upaya menambah amal soleh. Ya, ketimbang menambah amal soleh. Bukan berarti mereka nggak amal soleh. Amal solehnya luar biasa. Tapi prioritasnya itu perjuangannya lebih berupaya membersihkan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita kebalikannya, ya. Jangan gaya amal soleh ternyata ya nggak banyak gitu kan. Tapi yang ini loh,
yang dibenci Allah ini masih melekat dan tidak ada upaya untuk nyingkirkan. Minimal dengan rasa benci itu kurang gitu ya. Bahkan memaklumi, memang jatah saya seperti ini, ya udahlah. Memang begini saya, nggak mungkin saya bisa lepas dari ini. Nggak ada upaya. Bagus kalau berupaya dengan amal soleh. Amal soleh sebanyak mungkin untuk mengikis keburukannya tadi. Biar bisa lepas itu. Ya, mau banyak amal soleh. Mau ngilangkan najis, ya diguyur dengan air seperti itu ya. Tapi guyur air ini untuk ngilangkan najis, bukan biarin deh guyur air najis masih ada yang nggak jadi masalah. Ya, udah saya guyur. Nggak begitu. Jadi fokusnya itu berupaya menghilangkan yang nggak disukai Allah. Semua dilakukan untuk itu, biar bersih betul dirinya. Kemudian yang kedua, manusia jin diciptakan untuk ibadah, sehingga nggak ada manusia yang nganggur. Nggak ada manusia yang nganggur. Manusia harus ibadah, nggak tawar menawar, harus ibadah. Mau selamat, nggak mau celaka, dunia maupun akhirah. Nah kemudian kalau orang udah ibadah, godaannya apa? Godaannya manusia hidup di dunia ini takut nggak dapat rezeki. Takut gak dapat rezeki, itu godaan manusia hidup di dunia. Nah karena tergoda dengan rasa takut gak dapat rezeki, manusia akhirnya meninggalkan ibadah. Ibadah ini ditinggalkan atau dikurangi porsinya. Bahkan sampai timbul istilah, jangan terlampau mengejar akhirat, kamu juga harus mengejar dunia. Jangan terlampau mengejar akhirat, kamu harus mengejar dunia. Bahkan mengutip Al-Quran. Mau saya tunjukkan ayatnya. Walatan sanasibaka minad dunya. Wih, hebat. Ayat Al-Quran dikutip. Jangan kalian lupakan bagian kalian dari kehidupan dunia. Loh, itu Allah yang bilang loh ya. Ojo ngalek nang dunya. Walatan sanasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Ayat ini turun untuk para sahabat yang hidupnya ibadah terus sampai nggak sempat mikir dunia. Ya, sampai nggak sempat mikir dunia. Diingatkan ada bagian di dunia ini yang halal untuk kalian, ya nematono gitu loh. Nah sementara kita yang hidupnya donyo terus, donyo terus. Ditanya sama orang, kamu ini gimana? Ayo ibadah. Allah udah bilang kok, jangan lupakan bagianmu dari kehidupan dunia. Ini kurang ajar. Salah meletakkan ayat Al-Quran ini, salah dia, tidak begitu. Nah ini kita ibadah maksimal, jangan takut sama rezeki. Udah yang harus dilakukan kerja ya kerja. Ke sawah ya ke sawah, misalnya ke kantor ya ke kantor. Itu bukan upaya mendatangkan rezeki, bukan. Yang mendatangkan rezeki Allah, caranya terserah Allah. Bahkan orang yang beriman itu rezekinya apa ya, gaib. Rezekinya gaib bagaimana, nggak bisa diketahui. Allah udah bilang kok, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya nggak bisa dipikirkan, nggak bisa dinalar, nggak bisa dihitung-hitung. Itu orang yang beriman. Jadi kalau jenengan masih bisa ngitung rezeki jenengan, berarti imannya belum beneran. Kalau imannya udah beneran tuh rezekinya sebuah surprise. Tuh, dari sini gimana? Loh, surprise. Maka lo banyak kejutan-kejutan dalam rezeki, ciri-ciri kita udah lumayan iman. Lumayan, baru lumayan. Udah lumayan ya. Kerjanya kerja, masa gaji cuman 500.000 bisa beli mobil harga 500 juta. Aneh enggak? Gaji 500.000 bisa beli mobil harga 500 juta. Keren apa enggak keren nih? Keren. Ditanya, kamu kok bisa beli mobil harga 500 juta? Oh bisa, saya cuma diminta untuk bayar DP 500.000, sisanya dilunasi sama teman saya. Lah kok bisa? Nggak tahu, tanya aja sama dia. Rupanya Allah ngasih rezeki dia, ya dibelikan mobil gratis, cuma disuruh bayar uang muka 500.000, sisanya dibayar oleh temannya. Ya Allah yang ngasih kok. Surprise, gitu kan. Wow, kok bisa? Oh ternyata hidupnya penuh ibadah. Dapat 500.000, dia senangkan ibunya, senangkan ayahnya, dia senangkan anaknya, dia senangkan pasangan hidupnya, dia senangkan musolanya, dia senangkan masjidnya, dia senangkan pesantrennya. 500.000-nya dibawa kemana-mana. Sementara kita 500.000, dia senangkan rokoknya. Ya cuman begitu yang makro-makro, yang nggak benar. Yang ini enggak. Anak yang susah dapat jatahnya, ya. Orang kelaparan dapat 500.000-nya berkah, bisa kemana-mana. Ya layak toh dia hidupnya ibadah kok ya. Makanya sama Allah dijamin rezekinya dan surprise. Serba surprise, penuh kejutan, nggak bisa dinalar. Itu ciri rezekinya orang-orang yang beriman. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, Allah tidak pernah mau memberi rezeki pada hamba yang beriman kecuali dari arah yang surprise, yang nggak bisa dinalar. Itu kalau imannya beneran. Nah kalau iman kita belum beneran ya makanya hitung-hitungan gaji sakmono, pensasi sakmono gitu. Ya nggak nambah. Tapi kalau yang beriman itu rezekinya surprise, gaji segitu ya dapatnya lebih dari gajinya. Gaji tetap cair, tapi tiba-tiba ada dari arah manapun gitu ya.
yang nggak bisa dipikir itu. Nambah dan nambah. Itu kuncinya. Jangan takut kehilangan rezeki karena udah ada jaminan dari Allah Ta'ala. Fikir saja ibadahnya. Nah kalau kita udah merubah pola pikir kita dalam hidup ini ibadah, hidup ini ibadah, semua gerak diam kita untuk ibadah, ojo khawatir, nothing to lose. Betul, nothing to lose, artinya apa? Nothing to lose, artinya apa itu? Artinya apa Pak? Hah? Ikhlas. Apa nothing to lose artinya apa? Yang kuliah nih yang bisa bahasa Inggris, saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Hah? Halo? Tidak takut kehilangan apapun karena memang tidak ada yang akan hilang. Nothing to lose, nggak kalah apa-apa, nggak kehilangan apa? Dipecat, nothing to lose. Mau dipecat berarti rezeki saya bukan dari situ. Gitu aja kok, repot. Ya kan? Motor hilang, nggak masalah, nothing to lose. Nggak hilang gitu. Nggak hilang. Memang itu jatahnya udah harus diganti yang lebih bagus lah. Lagi duitnya dari mana? Loh, Allah yang mengizinkan itu motor hilang, Allah yang akan ganti. Gitu aja kok, repot. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Mbok kunci orang mau. Nah kalau tidak kamu kunci ya gagal, karena ibadah itu diantaranya kamu kunci, itu bentuk ibadah. Jangan saya yakin sama kamu ya Allah, titip ya Allah ya, kunci itu tidak dikunci, titip gitu aja ya salah. Memang syarat dan ketentuan berlaku. Ibadah ini ada aturan syariatnya. Sedikit intermezzo. Kemarin sudah saya jelaskan, tapi sekarang mau saya ulangi lagi. Mumpung ingat tadi ini. Al-Barrul Karim, Allah itu maha baik dan Allah maha pemurah, dermawan. Ya, Allah maha baik. Coba bagaimana nggak baik? Saya minta maaf. Misalkan nih, salah satu teman nih ngomong sama saya, Bib, tolong Bib, saya titip motor saya dijagakan. Menurut teman saya yang lain nih, teman yang satu ini kurang ajar apa nggak kurang ajar? Kurang ajar. Kenapa? Masa Habibnya disuruh jaga motor? Ini sudah tamu mau belajar, Habibnya disuruh jaga motor. Kurang ajar kan? Kurang ajarnya luar biasa. Tapi kepada Allah Ta'ala, kalau kita begitu Allahnya senang. Ya Allah, tolong jagakan motor saya ya Allah. Tolong ya Allah, jagakan motor saya. Saya titip motor saya ya Allah. Tolong ya Allah, saya titip motor saya. Allahnya senang. Paham maksudnya kan? Allah ini kita titipi motor senang, padahal Allah gak butuh belas gitu loh. Ini suatu yang rendah, yang hina, dunyo. Ini ciptaan Allah semua. Kita titip sama Allah, Allahnya senang. Sing kurang ajar awake dhewe, mosok titip motor sama Allah. Gitu kan? Tapi syariatnya begitu. Suruh minta tolong sama Allah. Ya Allah, ihfadhuh. Engkau yang maha menjaga. Tolong ya Allah, jaga barang ini. Tolong ya Allah, jaga barang ini. Itu karena maha baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Allah ngomong, coba Allah ya, untuk urusan barang-barang jangan pernah titip sama saya ya. Mumet awake dhewe. Pusing kita. Ini terlampau rendah loh, kamu titip sama saya, ini hina, jadi jangan titip sama saya. Ini enggak, justru kita disuruh nitipkan sama Allah, minta perlindungan dari Allah, agar dijaga oleh Allah. Allah mau ngurusi sampai bab-bab motor jenengan diurusi sama Allah. Ya Allah, saya titip mobilnya, ya Allah saya titip sepeda ontel saya, sampai urusan sepeda ontel Allah dititipi pasrai, Allah mau ngatur, malaikat jaga itu malaikat. Begitu ada yang ngambil, karena udah dititipkan sama Allah, ada yang ngambil, Allah bilang sama malaikat yang lain, kirim motor yang lebih bagus lah lagi. Caranya bagaimana? Kasih tahu Pak Agus untuk belikan dia yang lebih baru. Lu misal gitu kan? Tiba-tiba nggak tego, ini motornya apa? Hilang. Di mana? Pengajian. Sakno. Pak Agus ngomong sama teman-temannya, yuk kita urunan yuk belikan motor yang baru. Siapa yang gerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya waktu parkir dia baca Bismillah. Kunci jebret gitu kan ya. Ada kunci, titip sama Allah. Syariatnya dijalankan, ibadahnya jalankan, rezekinya datang. Lah kita yuk markir yuk ora titip. Enggak toh? Ayo, siapa tadi yang parkir motor titip sama Allah? Enggak ada toh? Asal bedak begitu saja kan? Gayanya, wah, saya enggak cinta sama dunia, hilang enggak jadi masalah. Nyatanya hilang yo pikiran. Itu namanya bukan enggak cinta sama dunia, itu namanya kedunian luar biasa. Cuman gayanya tok, enggak perlu dikunci. Gayanya begitu hilang, mumet itu. Syariatnya jalankan bukan karena kita takut kehilangan, karena itu ibadah gitu. Karena itu ibadah dikunci. Letakkan di tempat yang baik itu karena memang ibadah. Itu ibadah. Jadi kita menjalankan suatu itu kalau ibadah, nggak usah takut kehilangan gitu. Nggak usah takut nggak dapat, mesti dapat. Pasti dapat sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, ini kok